Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ranah Kultivasi bersama aku Zi. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membahas sebuah film yang sedang populer banget saat ini. Film ini berjudul Battle Through the Heavens, atau yang lebih kita kenal dengan singkatan BTTH. Ya, meskipun film ini udah banyak banget yang bahas, tetapi kebanyakan channel lain itu bahasnya full 1 season menjadi 1 jam lebih, atau 2-5 episode menjadi 10 atau 15 menit. Tetapi di sini aku bakalan bahas 1 per 1 episodenya aja, biar lebih mudah untuk dibikinnya dan juga mendetail pastinya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut aja ke ceritanya. Gaskuy! Di dalam film, kita diceritakan bahwa setiap manusia yang berada di sana memanfaatkan sebuah energi yang bernama Douki. Hampir setiap kegiatan membutuhkan Douki. Douki ini hampir sama seperti energi spiritual. Terdapat 10 tingkatan Douki di benua ini, dimulai dari Doze, Dozi, Dadouzi, Doling, Dowang, Dohuang, Dozong, Dozun, Doseng, dan tingkatan yang tertinggi adalah Doudi. Kemudian kita pergi ke suatu tempat di dalam cerita, bernama Kota Wutan, menuju salah satu keluarga besar yang akan melakukan sebuah ujian pemeringkatan. Semua anak muda dari keluarga Xiao berada di sana untuk mengikuti ujian tersebut. Ujian yang bertujuan untuk mengetahui pada tingkat manakah mereka berada. Tibalah saatnya seorang pengawas yang berdiri di tengah memanggil seorang pemuda yang bernama Xiaoyan. 下一个，萧炎。 Pemuda itu dulunya adalah seorang jenius yang hebat. Namun dalam waktu 3 tahun terakhir, dokinya menurun secara drastis. Orang-orang menatap pemuda itu dengan ekspresi merendahkan. Bahkan tidak jarang, juga ada orang yang menertawakannya. Xiaoyan berjalan menuju sebuah totem batu raksasa. Dia menempelkan tangannya ke sebuah batu bercahaya tersebut. Seorang pria paruh baya di samping monumen batu raksasa melihat hasil dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. 萧炎，斗之气3段。 Segera setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, tampak terlihat banyak yang terkejut. Orang-orang di alun-alun membuat banyak keributan dan mengejek Xiaoyan. Xiaoyan hanya mendapatkan peringkat Doziki bintang 3, padahal 3 tahun yang lalu ia sudah mendapatkan bintang 9 pada usia 10 tahun. Orang-orang menertawakannya karena sekarang dokinya malah semakin menurun. Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan ke sekelompok orang. Sosoknya yang kesepian, sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Xiaoyan merasa sangat sedih. Dia pun dihibur oleh teman baiknya yang bernama Sun Er. Kemudian tibalah saatnya giliran Sun Er untuk maju dan melihat tingkat manakah Sun Er saat ini. Mereka semua terkejut ketika melihat Sun Er berada di bintang 9 pada saat ini. 小薰儿， Kemudian kita berpindah menuju ruang rapat keluarga Xiao beberapa saat kemudian. Di sana terlihat 3 kepala keluarga besar sedang berkumpul untuk mendiskusikan sebuah permasalahan. 3 keluarga ini mengatur sebuah bisnis yang sama, yaitu perdagangan pasar. Terlihat dengan jelas kalau Jollibee sekarang sedang bermusuhan dengan Xiaozhan dalam permasalahan tertentu.
Untungnya permasalahan ini tidak berujung dengan perkelahian yang dapat menambah permasalahan. 方式。且慢。 Xiaozan mengeluarkan sebuah gulungan surat dari balik bajunya. Surat tersebut adalah sebuah perjanjian yang berisi kontrak pernikahan anaknya, Xiaoyan. Xiaoyan ini dulunya adalah seorang jenius yang mampu meraih gelar Doki Bintang 9 pada usia 10 tahun. Kontrak pernikahan yang dimaksud adalah perjodohan antara Xiaoyan dengan seorang gadis dari keluarga Nalan, yang bernama Yanran. Keluarga Nalan ini memiliki banyak petarung yang kuat. Keeratan hubungan antara dua keluarga ini akan berdampak besar pada kekuatan dan pertahanan keluarga Xiao. Xiaozan terlihat begitu senang karena tidak ada orang yang berani berbuat macam-macam kepada keluarga Xiao. Jia Libi mengembalikan kontrak tadi kepada Xiaozan dengan wajah yang buruk. Dia memutuskan kalau hari ini dia akan kembali ke kediamannya. 非但吃不下所有方式。 Tak lama kemudian, Yanran datang bersama pengawalnya, membuat mereka yang berada di sana merasa sangat terkejut. Yanran memberikan sebuah hadiah berupa pil kolektor Qi. Pil tersebut berfungsi untuk mencegah kegagalan seseorang ketika menaikkan peringkatnya. 聚气散一枚，不成敬矣。 Biasanya diperlukan banyak sekali waktu untuk menapaki ranah tertentu. Tapi dengan bantuan pil tersebut dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 100%. Xiaozan merasa sangat senang sekali karena menantunya datang memberikan sebuah pil yang sangat langka kepadanya. Hanya saja kedatangan Yanran membawakan pil tersebut dimaksudkan untuk membatalkan perjodohannya dengan Xiaoyan. 我要退婚。 Sebuah kontrak yang diakui oleh kedua belah pihak tidak bisa dibatalkan dengan begitu mudah. Karena itulah, Yanran datang membawakan pil tersebut sebagai bentuk ganti rugi. Yanran memang setuju untuk menikahi Xiaoyan pada awalnya. Tetapi setelah mengetahui bahwa kekuatan Xiaoyan menurun secara drastis dalam 3 tahun belakangan ini, ia membuat keputusan untuk membatalkan pernikahannya tersebut. Xiaoyan telah melemah sekarang. Sama sekali bukan orang yang dia inginkan. Sebagai bentuk keseriusannya, Yanran juga membawa seorang ahli bela diri yang berada di tingkat Dadoshi Bintang 7 untuk membantu Yanran bila terjadi keributan di sana. Ketika situasi ini semakin panas, tiba-tiba sosok yang dibicarakan pun tiba di hadapan semua orang. 退婚在斗气大陆是奇耻大辱，他们的族人将世世代代抬不起。 Setelah melihat sendiri penampilan Xiaoyan, Yanran bahkan menambah lagi sogokannya demi bisa membatalkan perjodohan tersebut. 3 butil pil kolektor Qi dan sebuah guru untuk melatih Xiaoyan di klan Nalan. 这样，我给你的聚气散数量加到3枚。 Godaan ini mengejutkan hati semua orang di keluarga Xiao. Tetapi jawaban yang diberikan Xiaoyan justru mengejutkan Nalan Yanran. Xiaoyan meminta cerai untuk pernikahan yang belum dilaksanakan. 娜娜小姐，我决定说吧。休妻。 Melihat situasi yang tidak terkendali, Nalan Yanran pun akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian baru di atas perjodohan mereka. Mereka akan bertaruh dalam 3 tahun dengan kekuatan masing-masing. Siapapun yang kalah harus menuruti permintaan sang pemenang. Dan Xiaoyan pun menerima tawaran tersebut dengan senyum percaya diri. 这样吧，3年，我给你们萧家3年时间。 一言为定。莫欺少年穷。